Hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau mereview salah satu animasi Jepang yang berjudul Yami Shibai. Yami Shibai adalah salah satu animasi yang menceritakan hal-hal mistis Jepang berdasarkan kisah nyata. Ada cerita legenda yang menyebar di sana. Dengan durasi kurang lebih 5 menit, animasi ini menggunakan gambar yang unik dengan suasana yang gelap, sehingga membuat kesan ngeri saat menontonnya. Buat yang penasaran bisa langsung tonton animenya dulu, karena review ini mengandung 100% spoiler. Baiklah kalau begitu, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Dibuka dengan judul Kutukan, diceritakan tentang seorang anak gadis yang tinggal bersama ibunya. Tapi gadis itu terkena sebuah kutukan. Gadis itu bernama Kotone. Dia mengurung dirinya dalam kamar yang minim cahaya. Tampak banyak bercak hitam hampir di seluruh bagian tubuhnya. Tiba-tiba ibunya mengetuk pintu kamar. Ibunya masuk dan bilang bahwa ada seseorang yang bisa membantu melepaskan kutukan Kotone. Namun Kotone merasa itu tak mungkin. Tapi ibunya bilang dia tak boleh berhenti berharap. Akhirnya Kotone pun setuju untuk pergi. Keesokan harinya, mereka berdua sudah tiba di sebuah kuil. Di sana mereka bertemu pendeta dan seorang murid pendeta tersebut. Pendeta bertanya apakah itu sakit. Kotone hanya diam sambil menunjukkan sebuah bercak seperti ceplakan genggaman tangan di lengannya. Pendeta bilang itu disebabkan oleh nenek moyang Kotone yang melakukan keburukan, sehingga sesuatu yang jahat menjadi murka. Ibunya bertanya sambil menangis, kenapa kesalahan nenek moyang itu malah ditimbakan pada Kotone yang malang. Pendeta pun hanya terdiam, dan kemudian menyuruh muridnya untuk membuat persiapan ritual. Malamnya, di dalam sebuah ruangan redup sambil dikelilingi cahaya lilin, Kotone tidur di atas lantai. Lalu pendeta mengelus wajah Kotone dan bercak perlahan menghilang. Esok paginya, mereka pamit pulang dan berterima kasih karena sekarang tubuh Kotone sudah baik-baik saja. Si pendeta pun tersenyum melihat mereka. Di suatu pagi, Kotone sedang memakai sepatu bersiap untuk sekolah. Ibu sedang mengangkat telepon yang sedang berdering. Ternyata yang menelpon adalah murid pendeta yang di kuil waktu itu. Dia bilang pendeta sudah meninggal kemarin. Ibunya pun kaget. Lalu murid pendeta berkata lagi, pendeta mengkhawatirkan masa depan Kotone. Maka dari itu pendeta memindahkan kutukan tersebut ke tubuhnya sendiri. Dia berharap jika melakukan itu Kotone bisa menikmati sisa hidupnya dan berharap Kotone sehat selalu. Sebelum meninggal, pendeta juga punya pesan yang harus disampaikan ke Kotone. Ibunya bingung apakah pesan itu. Lalu Kotone sudah izin keluar rumah untuk berangkat sekolah bersama temannya. Murid pendeta kembali melanjutkan. Pesan pendeta adalah, maaf aku tidak dapat membantumu Kotone. Lalu tiba-tiba, ciplakan tangan hitam mencekik leher Kotone dan cerita pun selesai. Gimana teman-teman ceritanya? Lumayan sedih ya cerita kali ini. Padahal pendeta sudah mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi ternyata itu sama sekali nggak merubah apapun. Sungguh Kotone yang malang. Begitulah kisah kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.